warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devliana Aurelin, NIM 180600003, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video praktek kewirausahaan yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Bapak Hari Setia Putra, SE MSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu peranan aspek operasional. Di sini manajemen operasional bertujuan mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Peranan aspek operasional yang pertama ada aspek struktur. Aspek mengenai suatu pengaturan komponen yang membangun sistem manajemen operasi yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada aspek fungsional. Aspek fungsional, aspek yang berkaitan dengan proses manajerial dan pengorganisasian seluruh komponen struktural maupun interaksinya, mulai dari satu perencanaan, penerapan, perbaikan atau pengendalian agar mencapai suatu kinerja yang optimal. Yang ketiga ada aspek sistem informasi produksi. Aspek ini di mana informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang terakhir ada aspek lingkungan. Aspek ini sebuah sistem dalam manajemen yang berupa pentingnya memperhatikan suatu perkembangan dan kecenderungan yang berhubungan erat dengan lingkungan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Yang pertama itu ada di mana ini merupakan sumber daya manusia. Manusia yang menentukan tujuan untuk ditetapkannya proses pelaksanaan kebijakan. Manusia yang membuat perencanaan, dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada money atau uang. Uang merupakan alat ukur dan tukar dalam operasional usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam suatu perusahaan, untuk menjalankan aktivitas operasional hariannya diperlukan sejumlah uang. Yang ketiga ada unsur yang ketiga, yaitu mesin atau peralatan mesin. Adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Mesin digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang siap dijual ke konsumen. Unsur yang keempat itu metode. Suatu tujuan tercapai atau tidaknya tergantung pada cara pelaksanaannya. Dengan cara kerja yang baik tentu akan memuluskan jalan pekerjaan tersebut. Unsur yang kelima yaitu ada materials atau bahan baku. Adanya bahan-bahan material, kegiatan manusia secara bersamaan untuk mengurus material. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Unsur yang keenam itu ada market pasar, di mana tempat pelaksanaan memasarkan barang-barang yang dihasilkan dalam suatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Baiklah,
pula langsung saja ke materi yang terakhir, yaitu rencana bisnis saya operasional yang akan saya lakukan, yaitu saya akan mencari tenaga kerja yang handal dan yang berkualitas. Dan yang kedua yaitu peralatan yang akan saya gunakan, peralatan yang bagus, seperti peralatan yang bagus yang saya gunakan, seperti saya membuat usaha seafood bakar dan sosis bakar. Jadi saya menggunakannya itu dengan peralatan pemanggang yang bagus, yang tidak harus dengan mengipas atau memakai arang, tapi langsung ke memakai gas. Dan yang terakhir yaitu produk yang saya jual nantinya itu memiliki cita rasa yang berkualitas, cita rasa yang digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang, seperti seafood bakar dan sosis saya nantinya akan memakai tingkatan level pedasnya dan menambah beberapa topping-topping lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.